puncaknya memang biasanya baru di bulan Juni, Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November di sana gini-gini. Ya, pemirsa, kita menutup semester utama tahun ini dengan sedikit pahit. Dalam kuartal kedua, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,67% atau turun 0,04% dibandingkan kuartal sebelumnya pada tahun ini. Indonesia tidak sendiri, sebenarnya superpower ekonomi dunia seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok juga mengalami pelambatan. Setiap 3 bulan, Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi. Dalam kuartal kedua tahun 2015, ekonomi kita hanya tumbuh 4,67%, jauh dari target akhir tahun yang dipancang sebesar 5,2%. Jadi sebenarnya dia masih di atas 4, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya kita masih masih lebih lah ya. Tadi yang saya sampaikan, Singapura, Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Kalau Tiongkok memang masih 7. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan mencapai 10,1%. Berikutnya, jasa pendidikan, pengadaan listrik, dan gas. Industri pengolahan berada di peringkat 5 dengan sumbangan 3,86%. Perlambatan ekonomi menjadi fenomena global. 2 negara superpower ekonomi seperti Amerika Serikat dan Tiongkok juga mengalaminya. Sementara negeri matahari terbit, Jepang, tumbuh positif. Apalagi kemudian jurus yang harus dilakukan pemerintah agar ekonomi melaju di semester kedua tahun ini yang tinggal 5 bulan lagi. Untuk membahasnya, kami telah mengundang Purbaya Yudi Sadewa dari kantor staf Presiden, Deputi 3, dan juga ada dari Kadin, Pak Kris Kanter. Terima kasih sudah hadir, Pak. Dan seperti biasa ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan juga Arief Budi Susilo, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia. Bang Don, Arief, terima kasih sudah hadir. Pak Purbaya juga, terima kasih. September mulai naik, meroket, kemudian Desember, gitu kata Pak Presiden. Bang. Iya, itu khas Jokowi. Jadi gerakan tangannya itu membuat saya juga jadi percaya bahwa akan seperti itu. Akan begini ya? Artinya apa? Sebetulnya persoalan psikologis sekarang ini kan pertanyaannya apakah 4,67 yang sekarang ini adalah bottom line? Karena kalau bukan bottom line dan masih ada penurunan, itulah yang kemudian akan meresahkan. Orang akan bilang resesi nih dan krisis. Tetapi begitu bilang November akan meroket begitu, itu berarti ada asumsi pemerintah bahwa ini bottom line, dan secara psikologis itu mungkin akan lebih membuat orang lebih optimis. Itu kira-kira dari pernyataan itu. Saya dari pernyataan Pak Jokowi, sebagai Bisnis Indonesia lebih mengamati hal itu. Jadi pernyataan tadi perlu dibuktikan nanti dalam kuartal 3 ini. Ini kan sudah masuk bulan pertama bulan kedua kuartal 3 sebetulnya. Jadi apakah tadi disampaikan kalau September selama mulai naik, kuartal 3 ini kemudian ada tanda-tanda benar-benar bottoming out, titik balik gitu, kita bakal lebih yakin, lebih confidence, lebih optimis bahwa semester 2 ini the whole secara keseluruhan akan lebih baik daripada semester 1. Apakah pengusaha yakin itu akan terjadi? Ya, kalau market ini kalau 2 quarter ini bahwa dia stabil sebenarnya. Kalau kita bandingkan di tempat lain kan dia menurun. Jadi bahwa tren ini kita anggap saja stop dia menurunnya. Stabil di bawah gitu segitu gitu. Iya. Di bawah dalam perspektif karena selama ini target yang dicantumkan itu memang growth yang tinggi. Terlalu tinggi. Jauh lebih baik Indonesia itu kita membuat suatu persiapan bahwa slow growth tapi long termnya ini really it will be very good. Apalagi selama ini kan sampai 2019. Ya. Pak Kris Kanter, pernyataan Presiden ini September akan mulai naik. Saya sih yakin akan naik ya. Saya yakin. Tapi naiknya itu berapa? Ini yang harus menurut saya harus sama sebenarnya market expectation dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua tentu pemerintah, namanya dia pemerintah, dia harus memberi hope dan dia harus membuktikan bahwa itu
bisa dicapai. Apa yang akan dilakukan untuk ke situ? Masih harus menunggu Gitu loh. bulan Jadi depan ya. kalau kayak sekarang kan susah dong kalau bilang kita mau mencapai 6. Sekarang 4,7. Ya, makanya kan itu yang saya maksud. Sebenarnya kan kalau dari kuartal pertama juga mestinya sudah dipredik. Nggak perlu begitu. Kalau market tuh mau lihat nggak apa-apa. Tapi we want to see ujungnya mana. Pasar tuh biasa mengadjust gitu. Ketemu biasa. antara ekspektasi pasar dengan kebijakan pemerintah. Itu. Pak Purbaya. Kalau saya lihat pernyataan Pak Jokowi amat sesuai dengan data yang ada. Jadi Pak Jokowi lebih pintar sedikit dari Bapak-Bapak dalam membaca data ekonomi. Makanya jadi presiden. Kalau nggak percaya nih ya. Kan kemarin tumbuh 4,67. Sebelumnya 4,71. Sebelumnya lagi 5%. Sebelumnya lagi 5. Jadi sempat ada penurunan yang tajam 0,3% lebih. Tadinya kita pikir jangan-jangan akan jatuh terus. Kalau sinyalnya jatuh terus ke bawah, itu yang membahaya. Artinya perlambatannya nggak akan berhenti. Dari mana? Tapi kalau kita lihat dari 0,3 sekarang hanya, basically kalau dibulatkan hampir sama kan 4,7, steady di bawah. Artinya ada harapan kita sudah mencapai titik yang terendah. Ke depan kalau kita dorong dengan kebijakan-kebijakan yang baik, infrastrukturnya digenjot, daya beli masyarakat dijaga, harusnya ruang untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar. Dan kalau Pak Jokowi bilang tadi akhir triwulan ketiga ada ruang untuk tumbuh lebih cepat, saya pikir ya. Kalau Anda lihat sendiri juga kalau kita lihat dari angka ekspor, dari pertumbuhan negatif yang cukup besar, terakhir hanya tumbuh negatif 0,1% ekspor kita. Artinya sudah membaik. Ada indikasi even global economy mulai bottoming out. Kalau kita menerapkan kebijakan yang baik sehingga kita bisa ikut ekspansi ekonomi global, saya rasa perekonomian Indonesia tahun sekarang ini ini pemerintah sudah melakukan kebijakan yang baik. Saya pikir ya, tapi kan Anda tahu kalau kebijakan fiskal tidak bisa langsung dilihat dampaknya hari ini juga, perlu waktu. Sebelum kemana-mana Pak Kris, kebijakannya terasa? Kebijakan yang ada, saya tentu karena Kadin mengikuti di semua sektor, saya harus bilang bukan karena saya ada di sebelah sini, kayaknya ini di sana nih yang meragukan, sini yang rada lebih yakin. Saya bukan karena positioningnya, tapi karena terdiri dari banyak sektor kita mengamati kebijakan-kebijakan itu secara umum sudah benar. Masalahnya sekarang makro ekonomi dirijennya ini siapa yang mengendalikan? Dan bagaimana untuk semua ini bersinergi untuk satu tujuan seperti yang sudah ada di dalam blueprintnya. Makroekonomi dirijennya siapa yang kemudian melakukannya? Saya juga tidak tahu siapa yang akan melakukannya. Tetapi sebagai wartawan kan kita selalu sering dengar bahwa kebijakannya bagus, tetapi kan problemnya itu adalah kecepatan. Misalnya soal penggunaan anggaran ya. Kan hampir semua pengusaha mengatakan kita sekarang hanya bersandar pada belanja pemerintah. Dan mereka akan merasa lebih optimis melihat kalau pemerintah belanja lebih cepat, lebih bagus. Dan yang terjadi adalah bahwa ternyata tidak secepat seperti yang diharapkan. Itu yang masalahnya. Ya, Mas Arief. Iya, itu yang digarisbawahi Menteri Keuangan kemarin ketika angkanya banyak di bank daerah gitu ya. Jadi persoalan 124 triliun. Persoalannya kan semua punya harapan bahwa pemerintah ini menjadi aktor yang paling depan dalam engine pertumbuhan ya, mesin pertumbuhan melalui belanja anggaran. Tetapi kan banyak hambatan termasuk dari nomenklatur, perubahan kelembagaan di kementerian, kemudian juga pengisian personal di beberapa kementerian yang masih belum jalan. Itu yang menjadi kambing hitam kan. Dan faktanya memang sampai bulan Juli masih rendah realisasi anggaran. As long ini sepanjang ini tidak kemudian dibalik keadaan dan ditunjukkan dengan kuat bahwa terutama melalui proyek infrastruktur yang katanya ini menjadi jagoannya pemerintah sekarang ini, kalau ini tidak ditunjukkan dengan pesan yang kuat, para pelaku bisnis, market dan juga masyarakat akan kehilangan harapan, saya kira. Ini penting. Para pelaku bisnis nggak usah takut karena emang Pak Jokowi mengerti betul masalah penyerapan anggaran ini sejak mungkin akhir Maret. Menggelontorkan uang saja tidak cukup gitu ya, Pak Purbaya? Dia sudah even untuk orang miskin sudah digelontorkan. Sekarang yang infrastruktur sedang digalakan. Saya lihat sih kinerjanya cukup ada harapan lah. Tahun ini tumbuh hanya 2,2% untuk belanja pemerintah triwulan kedua. Tapi tahun lalu kontraksi hampir 2%. Jadi dari situ year on year dibanding tahun lalu ada sedikit perbaikan. Artinya ya selama ini usaha dia untuk menggerakkan pemerintah supaya belanja lebih walaupun belum
seoptimal yang kita harapkan, tapi sudah ada tanda-tanda perbaikan. Jadi ke depan kita harus lebih optimis, akan lebih besar lagi penyerapan Kemarin anggaran. kita pernah bahas bahwa bahkan Kementerian Dalam Negeri juga membuat gugus tugas untuk kemudian datang ke daerah-daerah supaya penyerapannya makin bagus, Menteri belanja pemerintah makin meningkat. Iya, tetapi ini kan ceritanya Menkeu, barangkali bisa dilihat ke sini. Jadi Menkeu bilang, ini sudah pernah kita ketemu di rumahnya ya. 270 triliun. 273 T nganggur. Ya, tuh 200 di daerah. Kan ini kira-kira padahal sampai Juni itu 124 triliun. Jadi angkanya ini naik. Makin besar. Tahun lalu sampai Desember 120 triliun, tetapi ini sampai bulan pertengahan Juli kemarin itu 250, sekarang 270 triliun. Ternyata pemerintah daerah lebih suka menaruh uang ini di makanya Bank Pembangunan Daerah di rekening bank daerah itu lebih besar. Ini yang harus ada sanksi supaya pemerintah daerah daya serap mereka naik. Ini kalau nggak diadres akan jadi masalah lagi. Walaupun nggak dipakai, dia akan menyebar ke perekonomian. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir tentang itu. Yang kita takut adalah kalau mereka taruh uangnya di SBI atau di rekening apapun di BI, sehingga uangnya nggak bisa dimanfaatkan oleh tetap perekonomian. belum cukup untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi ya. Ini adalah problem yang sudah bertahun-tahun. Jadi jangan harapkan kita bisa betulin dalam waktu semalam. Yang jelas Pak Jokowi mengerti dan akan memperbaiki hal itu. Ini dari tahun ke tahun ini keluhan yang selalu kita angkat. Di kuartal pertama, kuartal kedua selalu begitu. Jadi keywordnya kan sebenarnya apalagi di dalam situasi di mana dunia itu masih menurun, tetapi ekonomi kita sudah kita buktikan paling tidak dia sudah stop turunnya. Itu adalah effective spending, bukan tax revenue. Sekarang ini yang dilakukan effective spendingnya belum dilakukan secara maksimal karena hambatan-hambatan itu nggak sepenuhnya ada di pemerintah. Seperti tadi kan ada di daerah, di Pemda. Tapi ini yang dilakukan lebih banyak kepada tax revenue. Oke, yang pasti karena kita beranggapan sudah sampai bottom, kemudian kita berharap bisa naik di bulan depan. Kita akan kembali sesudah jeda.